Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Ceko dimanapun berada, kita sering mendengar seorang ulama, seorang tokoh politik, seorang tokoh masyarakat banyak mengatakan bahwa ramalan Gus Dur akan menjadi sesuatu yang nyata. Ramalan Gus Dur yang mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tua. Seperti kita ketahui, Gus Dur adalah seorang yang luar biasa. Beliau pernah menjadi ketua umum PBNU, juga seorang presiden yang semua masyarakat Indonesia tahu bahwa beliau juga seorang pembela minoritas. Ramalan Gus Dur yang mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah presiden di usia tua, akankah itu memang benar-benar akan terjadi? Sobat Ceko dimanapun berada, mari kita lihat dari perspektif tarot, benarkah itu akan terjadi nanti di pemilu 2024? Langsung saja sobat. Saya akan mengambil beberapa kartu awalan. Coba Ceko dimanapun berada, kita lihat untuk kartu pertama ada Knight of Pentacles. Terus ada Knight of Swords. Ace of Cups. Four of Cups. Two of Wands. Di sini bisa dijelaskan untuk menjadi seorang presiden, seorang Prabowo ini mengalami rintangan-rintangan yang sangat luar biasa. Bahkan ada yang mengkritik dengan tajam, yang membuli ataupun menfitnahnya. Dan ini sangat sesuai ya dengan Knight of Swords. Jadi beliau Prabowo ini seringkali ya dikritik, dibuli, bahkan difitnah oleh orang-orang yang tidak menyukainya ataupun lawan politiknya. Terus ada Ace of Cups. Ini melambangkan beliau Pak Prabowo dalam menanggapi ya kritikan-kritikan ataupun bulian atau fitnahan, beliau tidak marah ya. Semua yang dihadapi beliau ya, semua kritikan terhadap Pak Prabowo ini dihadapi dengan cinta ya. Jadi beliau Pak Prabowo ini dengan segenap jiwa yang lapang dada, dengan pikiran yang terbuka, berani menghadapi kritikan, hinaan, bahkan fitnahan terhadap pribadi beliau ya. Di sini ada lagi ini ya, Four of Cups. Lebih konkretnya bahwa pihak-pihak yang selama ini mengkritik, membuli, bahkan memfitnah Pak Prabowo ini ditanggapi Prabowo dengan cinta, dan dia ya tidak bosan-bosan untuk menerima semua kritikan tersebut ya. Bahwa dengan menerima kritikan-kritikan tersebut, dengan mempertimbangkan kritikan-kritikan tersebut yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataan dan realitanya, beliau berusaha untuk menerimanya, sehingga menyebabkan banyak masyarakat di Indonesia menjadi lebih tahu daripada kepribadian beliau, watak beliau dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sobat Ceko dimanapun berada, kita ambil kartu lagi ya, untuk mempertegas perjalanan beliau menjadi seorang presiden, seorang pemimpin di Republik Indonesia.
Kawan-kawanku semua, sahabat-sahabatku semua, mari kita lihat kartu selanjutnya ada The Judgment. Terus The Emperor. The High Priestess. Strength. Di sini menjelaskan begitu detail ya, dengan banyak pihak ataupun secara pribadi yang tidak menyukai langkah Pak Prabowo dalam rebut kursi presiden di pemilu 2024 ini tidak menggoyahkan tekad Pak Prabowo ya. Kita bisa lihat ada The Judgment ya. The Judgment ini lebih memperkuat ya tekad Prabowo ya. Beliau seolah menjadi manusia yang baru, menjadi pribadi yang baru dengan adanya banyak kritikan ya dari orang-orang yang kebetulan memang pembenci dia ataupun lawan politiknya yang selama ini menghalang-halangi langkah Pak Prabowo menjadi seorang presiden, membuat dia terlahir kembali menjadi seseorang dengan kepribadian yang sangat luar biasa. Di sini ada The Emperor. Kondisi ini sangat sesuai dengan Pak Prabowo yang mempunyai sifat ngemong ya. Dari perjalanan hidupnya kita tahu beliau pernah menjadi seorang prajurit hingga menjadi seorang komandan ya, seorang pimpinan. Beliau mempunyai karakter ngemong, sehingga sangat wajar dalam perjalanan karir militernya beliau seringkali menjadi komandan, menjadi pimpinan, yang mana tidak semua prajurit mampu menjadi seorang pemimpin. Di sini adanya The Emperor ini mempertegas Pak Prabowo bisa ngemong, bisa ngayomi, bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa diandalkan. Jadi di sini karakter ini sangat cocok sekali dengan Pak Prabowo. Kemudian kita lihat ada The High Priestess ya. Di sini lebih ya menyimbolkan adanya satu talenta untuk memimpin. Sangat-sangat diperlukan bagi calon ataupun seseorang yang kelak menjadi seorang pemimpin. Jadi talenta kepemimpinan ini tidak semua orang itu punya. Sehingga tak heran beliau pernah menjadi komandan Kopassus ataupun Pangkostrat ya. Di sini jiwa-jiwa kepemimpinan Pak Prabowo ini memang sudah teruji di sini. Dari semua perjalanan-perjalanan ini kemudian ada The Strength ini. Ini melambangkan bahwa beliau begitu sabar. Dari urian kartu ini kita mendapatkan satu arah bahwa untuk menuju kursi presiden, Pak Prabowo ini sudah mempunyai modal dasar. Beliau pernah menjadi calon presiden di pemilu 2014 dan 2019. Meski beliau kalah, tapi setidaknya beliau menemukan satu jati diri yang baru. Bahwa untuk mengabdikan diri kepada negara dengan jalan menjadi seorang presiden, itu sesuatu yang harus diperjuangkan dan juga harus dengan cara yang baik, tentunya melalui proses yang sangat ketat. Dan ini sangat dimaklumi dan disadari oleh beliau Pak Prabowo ini. Jadi dengan mental yang sangat bagus dan dengan kesabaran yang Pak Prabowo miliki ini, ya tidak mustahil beliau bisa menjadi seorang presiden. Dan kondisi pada saat ini di pemilu 2024, beliau mencalonkan kembali sebagai calon presiden.
Dan seperti kita ketahui secara bersama, tren elektabilitas Pak Prabowo ini terus naik. Dan itu adalah sangu ya, ataupun modal Pak Prabowo untuk menjadi seorang presiden. Sobat Ceko dimanapun berada, kita coba ambil satu kartu lagi ya. Di sini ada justice, yang artinya perjalanan Pak Prabowo untuk menuju kursi Presiden RI sangat terbuka lebar. Karena melihat pengalaman beliau ya, yang pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden di pemilu 2014, di 2019, dan juga pengalaman-pengalaman beliau saat rekonsiliasi nasional yang pada saat itu di pemilu 2019 sempat ya terjadi satu pengkotak-kotaan, dan beliau dengan lapang dada menerima ya ajakan rekonsiliasi yang pada saat itu digelorakan oleh Pak Jokowi. Jadi secara mental, secara kesabaran, keikhlasan, beliau telah memenuhi itu semua. Dan karena itu semua, melalui kritikan-kritikan yang keras, melalui bulian-bulian, melalui fitnahan yang dilontarkan oleh orang yang tidak suka dengan Pak Prabowo ataupun lawan politiknya, menjadikan sebab itu Pak Prabowo bisa jadi menjadi seorang presiden di tahun 2024. Kalau melihat dasar-dasar ini sangat rasional apabila Pak Prabowo bisa jadi menjadi presiden di tahun 2024 menggantikan Bapak Joko Widodo. Di sini saya mengapresiasi Gus Dur ya, yang mana beliau telah meramalkan bahwa nanti Pak Prabowo akan menjadi presiden Indonesia di usia tua. Dan saya meyakini melalui bacaan tarot pada malam hari ini bahwa kesempatan besar Pak Prabowo menjadi presiden sangat terbuka lebar. Yang mana dalam perjalanan menuju presiden ini beliau tidak pernah patah semangat, beliau tidak pernah marah terhadap pembencinya, tidak pernah marah kepada orang-orang yang tidak cocok dengannya, yang membuli atau menfitnahnya. Di sini ya, mental sebagai seorang pemimpin pengayom sangat-sangat terlihat, dan sangat wajar apabila suatu saat nanti Pak Prabowo bisa menjadi seorang presiden di Indonesia. Ya semoga saja apa yang diramalkan oleh Gus Dur itu terjadi di tahun 2024, tepatnya di pemilu 2024. Sobat Ceko dimanapun berada, semoga bacaan tarot pada kali ini membuat kita semakin sadar bahwa seseorang yang awalnya dibully, dibenci, terus difitnah, bisa jadi dari itu semua Allah akan meninggikan derajat, dan semoga cita-cita Pak Prabowo menjadi seorang presiden terjadi ya, terkabul, karena doa daripada masyarakat Indonesia yang melihat Pak Prabowo ini begitu sabar, begitu ikhlas untuk mendewasakan pribadinya. Demikian bacaan tarot pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.